Kita wujudkan keinginan Bang Ucok Baba supaya bintang tamunya tidak hanya Ucok Baba. Kita akan hadirkan seorang pebasket sombong yang kabarnya sekarang menjadi YouTuber nomor wahid di tanah air dari kontennya menjadi viral di media sosial. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan Denny Sumargo. Mas Denny, assalamualaikum. Salamannya tadi bolon benar. Nah, gitu nempel dong. Denny Sumargo, YouTuber nomor wahid di tanah air. Amin. Emang iya? Iya dong. Iya dong. Iya kan? Siapa yang datang ke situ pasti langsung viral, langsung trending. Bukan semuanya. gua, itu bintang tamunya. Ini dia harus dibahas itu. Dia yang kaya. Jangan gue. Dia lagi viral sekarang itu. Artinya? YouTube-nya banyak penghasilannya. Artinya? Oh, banyak duitnya. Ya, jangan buang. Iya. Mas. Bang, dulu kasihan. Ini anak siapa sih? Ucok Baba nih. Ucok Baba. Ini juga lagi viral, lagi jualan Gak lato-lato. mau rugi Bang Ucok. Ya. Gua juga dibahas ya, yang lain juga harus dibahas. Iya, dah. Bener. Tapi buat Denny Sumargo, kita semua di sini mau mengucapkan Terima kasih sudah menyempatkan datang ke Iya, sini, saya memang Bang. hari ini khusus datang mau kualifikasi di sini. klarifikasi. Iya. Kualifikasi main bola dong ya. Coba kita mau lihat klarifikasi dari seorang Denny Sumargo. Kemarin kontennya menjadi trending di media sosial ketika Verrell Bramasta dan juga Atala Naufal datang ke podcastnya. Iya. Kemudian juga menunjukkan ini ada kiriman video dari Ferry Irawan yang sudah ditahan dan menjadi tersangka kasus KDRT. Meminta maaf dan juga menangis walaupun kalau kata netizen menangis tanpa air mata ya. Kita mau kasih lihat bareng satu. Silakan, Bang. Margo, itu yang Iya, Mas. Iya. yang minta tuh siapa untuk datang? Apakah mereka yang minta untuk Den kita mau datang dong atau Densu yang minta mereka untuk datang? Aku yang timku yang ngundang. Kalau Farel sama Atala timku yang ngundang. Kebetulan aku tuh kaget karena aku kenal Kak Vena itu waktu aku pergi ke podcastnya kan. Terus aku lihat kan orangnya sangat ya menurutku kan baik lah. Terus dia menikah cepet banget. Terus kemudian romantis segala macem. Aku kan ikutan seneng ya, maksudnya karena aku kenal, aku cari tahu tentang Mbak Vena, dia juga udah lama sendiri jomblo. Tahu-tahu ada kasus itu. Nah, aku kan nggak mungkin dong undang Kak Venanya ya kan, maksudnya lagi dalam kondisi Berduka ya? Ya kondisi yang tidak pas lah. Terus akhirnya timku bilang undang Verrell sama Atal aja, katanya gitu. Ya udah akhirnya undang deh. Oke. Terus masalah YouTube-nya gimana? Udah Belum, ntar dulu dibahas dulu. Abang. Udah baik kali. Nanti gantian. Itu namanya saya doang yang ini nanti. Nanti gantian. Dia lagi viral. Iya. Itu penontonnya 30 juta. Iya. Iya kan? Iya kali sebulan. Berapa itu? Iya kan? Bang, lu balas dendam ya, Bang? Balas dendam ya? Bukan masalah supaya terbuka juga dia. Udah berapa kali orang pajak datang ke Udah sering. Tapi tanggapan Denny Sumargo melihat dari apa yang ditunjukkan oleh Atala dan juga Verrell. Iya, jadi sebenarnya aku sih kan nggak minta juga ya, maksudnya nggak minta juga apa-apa, tapi memang kebetulan mereka pengen klarifikasi kan. Nah kebetulan di tempatku itu udah aku potong. Jadi waktu aku tayangkan itu aku lupa suruh anak-anakku untuk potong, karena aku takutnya nanti kedepannya bisa jadi masalah. Tapi udah sempet lihat sih, Iya. jadi video itu kan, jadi udah sempet ada yang ngambil kan. Nah aku lihat memang ya sedih sih dia mukanya menunjukkan penyesalan Mas Ferry-nya. Oke. Cuma kalau ditanya ada air matanya, memang pas aku lihat tidak ada air mata sih memang. Oke. Cuma kan ada juga kadang-kadang orang menangis kan tanpa air mata kan. Iya, oke. Masa Ada, sih, Mas? Banyaknya sih Ada pakai ya? air mata dong Mas Den. Mungkin dia capek menangis. Nggak ada hubungannya. Masa nangis kayak ada air matanya? Mungkin kelenjar air matanya udah kering, siapa Mungkin. tahu kita nggak Karena tahu kan ya. kalau lu udah sering terlalu banyak air mata keluar kan kadang-kadang air mata udah mungkin udah nggak bisa keluar lagi. Berarti itu olahraga muka gitu maksudnya? Mungkin air yang lain yang keluar. Oh iya, maksudnya air keringat ya, Iya, karena masih dekat juga. Tapi Den, tadi sempat bilang bahwa tim lupa untuk nge-cut, kemudian Denny ada yang nge-cut bagian itu. Berarti itu Iya. sempat naik, kemudian di take down sebentar atau gimana? Enggak, jadi pada saat naik, aku kan belum preview tuh. Iya. Karena memang itu cepet naiknya, pas kemarin malam, besoknya naik. Aku lihat loh,
kok ini dimasukin gitu. Terus aku bilang itu tolong potong di YouTube bisa potong. Oh, bisa langsung potong ya? Bisa, tapi udah keburu diambil orang karena memang itu bagian paling orang incer kali kan. Oke. Kenapa? Karena aku pikir nanti jangan sampai Farel kena masalah segala Oke. macam. Yang jadi viral itu berarti bagian yang lupa terpotong, tapi keburu naik. Iya. Oke, kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar. Ini ada video permintaan maaf dari seorang Ferry Irawan yang juga sempat naik di YouTube channelnya atau podcastnya Denny Sumargo. Sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami, menurut Denny Sumargo, permintaan maafnya seperti apa? Tulus atau enggak? Aku nggak bisa menilai ya, tapi kalau dari maksudnya hati orang kita nggak bisa tahu ya. Tapi kalau secara ekspresi masih agak kurang meyakinkan sih kalau secara ekspresi ya. Mungkin pada saat itu dia lagi sangat pusing ya. Kalau aku bilang tuh lebih kepada orang lagi stres banget sih. Mungkin stres, kalut, nggak tahu mesti ngapain. Tapi kalau masalah tulus aku nggak tahu karena kan hati orang kita nggak tahu. Soalnya potongannya tadi cuma segini. Jangan-jangan keinjak lagi kakinya. Loh, ini tidak. Bisa jadi. Bisa terjadi kan seperti itu kan? Itu kan Yang cuma nggak terinjak sepotong. juga dong Bang Ucok. Loh, aduh, kan itu. Ya itu juga kita nggak pernah tahu ya. Yang kita nggak bisa Benar. prediksi begitu. Sulit menilai ya Bang ya? Sulit. Oke. Karena cuma segini. Coba kalau semua badannya. Ya berarti Bener orang nggak? kalau diwawancara masa nggak duduk berdiri kan nggak mungkin juga. Iya juga sih yang Oh, iya, benar tuh, siapa Pak. dong kalau gitu. Masa mau video call doang, handphonenya ditaruh terus. Tapi Mas Densu, ketika mereka sudah menikah, kan waktu itu juga sempat rame juga, Iya. sempat viral juga kan. Apa pernah mengundang ke podcastnya Mas Densu? Waktu itu Kak Vena pernah janji mau ke tempatku kan. Dan waktu itu aku pas mereka nikah sebenarnya kepikiran mengundang. Cuman entah kenapa waktu itu belum sempet aja. Oke. Nah momen ini sebenarnya aku tadinya, tapi aku nggak enak. Kayaknya terlalu mengkontenkan masalah hidup orang gitu loh. Cuma kemarin itu pas Atala sama Farel mau kesini, aku lebih nyari sisi edukasinya antara kedekatan seorang anak dan ibu yang kebetulan orang tuanya udah berpisah. Lebih ke sana. Tapi kalau untuk membahas tentang apa yang terjadi, jujur aku pribadi hati kecilku tuh kadang-kadang suka menyayangkan gitu loh. Maksudnya apalagi kalau kita sebagai konten kreator ngebahas itu terlalu ngebedah tapi nggak ada poinnya, nggak ada edukasinya, nggak ada arahnya mau kemana gitu. Gue kadang-kadang berpikir masa gue bikin konten cuma sekedar nyari AdSense, walaupun emang gitu loh, kita kerja kan nyari AdSense kan. Walaupun emang ya. Emang Kenapa iya. nggak waktu ngundang Atala sama Farel, ngundang kita juga untuk lebih mungkin kita lebih bisa menjelaskan. Kan iya, bisa ya. Undang aku bertiga, kita Kak Dewi, Iya. Kak Aryan sama aku, ada Atala, ada Farel. Iya. Jadi misalkan apa yang kita nggak diketahui, apa yang nggak diketahui oleh kita, Atala dan Farel ngasih tahu, Iya. kita menebalkan nanti. Mempermasalahkan ya. Tapi Den, dari tanggapan atau responnya anak-anak dari Farel dan juga Atala, kalau Densu melihatnya seperti apa respon mereka? Aku lihat sih mereka tuh cukup emosional, tapi mereka bisa dewasa dalam membahasakannya. Makanya di podcast aku tuh aku muji mereka banget. Kan jarang banget tuh muji kalau di podcast lebih dengerin cerita. Karena menurut aku apa yang mereka rasa hilang atau apa yang ingin mereka sampaikan ke mamanya terutama itu tersampaikan sih. Rasa keinginan ngasih tahu ke mamanya bahwa kami nih walaupun kalian berpisah kami baik-baik aja. Mama nggak usah khawatir, papa nggak usah khawatir. Kami ini akan tumbuh dengan baik jadi orang yang dewasa. Oke. Dan mereka nunjukin itu dengan stand up dengan masalah ini. Dan menurut aku bahasa yang mereka gunakan masih cukup toleran lah dengan apa yang terjadi dari kasus mama. Kalau saya ya, mungkin saya bisa lebih kasar. Oke, jadi menurut Denny Sumargo mereka lebih toleransinya cukup tinggi juga ambang batasnya untuk kejadian yang dialami oleh mamanya ya. Iya. Tapi kita juga mau kasih lihat buat Sobat Ambiar di rumah. Kemarin kabarnya Farel juga sempat kasih lihat ke podcastnya Denny Sumargo. Ini tayangan ketika momen saat seorang Vena Melinda mendapatkan tindakan KDRT beberapa waktu yang lalu. Denny Sumargo, apa dalam pikiran Denny Sumargo ketika pertama kali menyaksikan momen di mana saat Vena Melinda telah mendapatkan kekerasan, dugaan kekerasan dari suaminya? Aku lihat video itu kan langsung ya, itu aku ngilu banget karena banyak berceceran darah dan di lantai, terus pada saat kamera bergerak ke Kavena itu dia bercucuran darah gitu, makanya di blur kan tadi. Terus udah orang-orang hotel pada masuk gitu, merinding pada saat, ya maksudnya aksi respon pertamanya tuh langsung ngilu gitu loh. Ya
nggak tahu ya apa yang terjadi tuh. Jadi kita kan penasaran sebenarnya ini dipukul, nggak sengaja, apa bagaimana gitu. Makanya aku nanya lebih intens ke Farel sama Atala, kejadiannya menurut versi Mama gimana gitu. Tapi katanya sih memang nggak ada pemukulan sih katanya sih. Cuma lebih ke hidungnya itu didorong pakai kepala tekan gitu. Tapi kan dipiting, didorong gitu kan. Mas. Kekerasan fisiknya mungkin ada. Iya, ada perbedaan antara Vena dan juga Ferry Irawan ya atas apa yang terjadi kemarin ini. Tapi kita juga mau kasih lihat buat sobat Ambiar di rumah bahwa tentunya seorang Denny Sumargo menjadi YouTuber nomor 1 podcastnya ya. Tapi bener loh, Den. Wow. Tapi nomor 2. Nomor 1 siapa? Saya. Pak De. Saya. Kamu ya? Nomor 2 ya? Iya, Nomor 2. Oke, nomor Saya 2. nomor 2 aja. Nomor 2. Berapa saya sekarang subscribers? Masih 3,8 kayak. Iya. Wow. 3,8. 3,8 juta nggak banyak. Ya. Masa sih? AdSense-nya aja banyak. Oh wow, oke. Luar biasa, itu yang penting. Ya oke. Iya. AdSense tuh ini kan. Viewer. Iya viewer. Bang Ucok Bukan, juga kan. action Dari itu viewer. action gitu. Itu mah Action, ya. Action. Oke, menjadi YouTuber di mana podcastnya selalu disaksikan oleh masyarakat Indonesia setiap ada kasus segala macam. Tapi kabarnya juga ada yang bilang bahwa podcastnya YouTube channel dari seorang Denny Sumargo menjadi kutukan juga. Kita masih lihat yang satu ini ya. Kasihan Denny Sumargo menjadi bulian dan hujatan warganet karena dianggap punya podcast kutukan hingga diminta berhenti netizen. Kok bajunya bisa sama semua ya biru? Maksudnya? Iya, jadi sempet rame netizen tuh mencocok logikan beberapa orang-orang yang setelah dari podcastku meninggal dunia. Nah rata-rata pakai baju biru, walaupun faktanya sih tidak semua pakai baju biru. Waktu itu Bunda Dorce dia pakai baju merah. Kita mau kasih lihat ini ya. Ini almarhum Bibi dan juga almarhumah Vanessa Angel ada warna birunya. Terus juga Laura juga almarhumah menggunakan warna biru mendiang Laura. Kemudian almarhumah Mbak Yu juga sama, biru juga. Kemudian juga almarhum Eril, putra dari Kang Emil juga kita lihat Warna ya. biru. Warna biru, tapi Kang Emilnya saat itu menggunakan warna biru tua ya. Kalau tidak salah Ini ya. lu pakai biru nggak? Oh itu biru tuh. Tapi ini bukan YouTube channelnya Densu. Kalau dia datang sini bintang tamu lewat deh. Jangan dong. Jangan dong. Bang Ucok. Densu, tanggapannya gimana sih ngelihat bercanda. cocok logi dari netizen segala macam? Kayaknya katanya yang datang pakai baju biru, kemudian pada akhirnya seperti itu. Iya, itu cocok loginya gitu. Walaupun tidak semua, ada Bunda Dorce juga kan waktu aku sempet nyamper ke Ini tempatnya. warna ungu ya. Ungu ini Kak, ya. Dalamannya aja biru ya. Jadi apa? Tidak semua. Cuman ya udah, menurut aku itu kan opini masyarakat. Nah karena opini itu ada, aku sempat ngundang Ustadz waktu itu untuk yang memang kebetulan punya pengetahuan. Nih kalau memang tempatku keramat ya udah aku tutup gitu loh, atau memang ada apa gitu. Tapi ternyata nggak ada apa-apa gitu. Memang tidak boleh kita berprasangka yang seperti itu. Ada namanya kain katanya, kain. Jadi kita tidak boleh berpikir akan sesuatu yang tidak baik gitu. Betul. Itu mah kebetulan aja. Kebetulan Dan gitu itulah ya. takdir pada akhirnya memang tidak ada yang abadi juga. Pada akhirnya kita juga akan memiliki waktunya masing-masing. Betul. Itu Bijak yang loh, kadang-kadang orang suka lupa ya. Iya. Tapi sempat ada orang atau misalnya bintang tamu yang sebelum diundang justru kepikiran gitu, aduh takut nih mau datang ke Denny Sumargo karena ada cocok logi segala macam gitu nggak sih Don? Ada yang pernah bahkan setelah udah ngobrol podcast pas pulang, gue nggak tahu dia bercanda apa kagak ya. Mas Den, iya, saya boleh nanya nggak? Iya boleh. Saya habis ini nggak mati kan? Wih, wah gitu. Lu bercanda apa serius? Enggak serius mas, saya nanya. Soalnya saya dengar berita. Aduh, gue langsung takut. Jadi takutnya adalah orang akhirnya nggak mau datang. Oke. Takutnya nanti orang nanti ngerasa bahwa kalau di situ mereka akan kenapa-napa. Tapi so far sih setelah kejadian itu belum ada yang meninggal ya. Oke. Tapi Denny Sumargo berani nggak untuk bikin podcast pakai baju warna biru? Berani, gue waktu itu sering pakai baju warna biru. Kan gue tuan rumah aman. Kenapa nggak mau ganti? Kalau orang lain belum tentu aman ya. Nggak tahu, Maksudnya nggak gitu. tahu, nggak tahu. Kenapa nggak mau ganti suasana mungkin baby pink atau fuchsia mungkin? Banyak loh, aku semuanya warna aku pakai di situ. Karena aku tahu Mas Denny itu warnanya jedar-jedor gitu, berani. Maksudnya kan nggak semua cowok mau pakai baju warna. Emang jedar. ada artis yang takut Mas Denny? Kalau warna Tadi udah ada. ditanya, udah dijawab, Mbak. Gue udah tahu. Kalau podcast nggak masalah. Aku dia podcast nggak mau datang loh dia tuh. Belum ada waktu, Oh, iya. Bang. Lagi sibuk sama yang netizen kemarin ya. Udah kelar, jangan dipancing. Tapi Densu ya, setiap ada kejadian, ketika akhirnya bintang tamu ada yang berpulang, meninggal dunia. Setelah misalnya hadir sempat di podcastnya Denny Sumargo. Apa dalam pikiran Denny Sumargo? Ada lagi.
Sempat stres karena itu sempat ada berturut-turut ya. Jadi dalam waktu rentang berapa bulan gitu. Itu aku cukup stres, terutama Laura terakhir itu aku stres banget karena pas banget malamnya, besoknya dia berpulang. Itu aku shock. Apalagi maksudnya dia habis cerita deep, terus keluarganya juga pada datang, dan memang kebetulan mereka datang ke tempatku, ada misi, ada message yang pengen mereka sampaikan tentang kondisinya Laura dan apa yang ada dalam hati Laura. Nah ketika itu terjadi, itu aku dilema. Videonya sempat aku nggak mau tayangkan karena menurut aku nggak ngejar ke kontennya, lebih kepada ngejar anak ini sebenarnya bisa pulih kan. Tapi setelah dia cerita, dia pulang, aku harapannya pulih, kok malah berpulang gitu loh. Itu satu pukulan yang telak, terutama istriku Ci Olive. Ci Olive itu nggak berhenti nangis loh. Karena salah satu hal yang paling bikin kita tambah sedih, sepatunya ketinggalan di rumah. Oh iya. Sepatunya ketinggalan di rumah. Sepatu kesayangannya dia. Sepatu kesayangannya dia ketinggalan di rumah. Greta, aduh gue berkaca-kaca kan, jadi orang cerita ini sih, mancing-mancing. Jadi telepon, ini sepatunya ketinggalan, boleh nggak dianterin? Dan kita nganterin sepatu itu ke kamar mayat, jadi ke rumah duka gitu. Ya ampun, Dan itu ya bukan Allah. suatu hal yang menyenangkan gitu. Betul. Pada sampai di sana, aku tuh paling nggak suka datang ke rumah duka karena apa ya, ada momen dimana aku nggak pengen orang lihat aku tuh sedih gitu-gitu. Nah di situ aku nggak bisa nahan sedih, aku diem aja, terus aku dipanggil ke depan, aku disuruh untuk ngasih speech, itu air mata bercucuran, terus gimana ya, ya itu gimana sih? Deep ya. Gitu rasanya. Apa yang paling tidak bisa dilupakan momen bersama dengan Laura? Apa yang disampaikan, kalimat yang mungkin sampai sekarang masih terus menempel di seorang Denny Sumargo? Yang paling aku inget ya, dia tuh selalu tidak pengen orang lain itu merasakan apa yang dia rasakan, dan dia tidak pengen orang lain itu bersedih dengan apa yang dia alami. Dia pengen di waktunya dia yang seperti saat itu, orang tuh terhibur, bukan malah jadi sedih. Dia nggak mau lihat orang itu mengasihani dia. Dia pengen orang itu ngelihat dia baik-baik aja. Yang dia butuhkan itu saat itu. Cuman memang kita tidak bisa menghentikan sisi manusia kita berempati. Betul. Gitu. Kadang-kadang kita nge-treatnya terlalu, menurut dia nggak suka. Dia nggak suka di-treat kayak orang lemah. Orang sakit ya. Kayak orang sakit gitu. Tapi memang dia lagi sakit gitu loh. Nah menurut aku itu adalah salah satu orang yang tidak ingin menjual kesusahan atau kesedihannya dia. Tapi dia ingin membangun kita semua bahwa aku dengan kondisi aku kayak gini masih bisa tersenyum loh. Masih bisa bersyukur loh. Kalian jangan lupa untuk ngelakuin itu gitu loh. Karena nikmat hidup kalian akan hilang. Aku aja yang posisi kayak gini masih aku pengen menerima dan gak masalah buat aku gitu ya. Iyo. Itu hal yang tidak bisa dilupakan dari Laura ya. Iya. Tapi Denny Sumargo kita tahu kan sebagai YouTuber wahid sekarang di Indonesia yang menyaksikan banyak, yang mau datang juga banyak sekali ya. Amin. Poinnya tuh apa sih untuk seorang Denny Sumargo selain AdSense-nya? Iya. Ya kita tidak munafik ya, AdSense itu satu hal yang sangat luar biasa sekali. Tapi selain AdSense, poin apa yang bisa Denny Sumargo lihat selama menjadi YouTuber? Apa pelajaran yang bisa diambil? Aku belajar dari banyak sekali pengalaman dan cerita orang. Mungkin buat banyak orang membuat sebuah konten itu hanya sekedar mencari keuntungan, exposure dan lain-lain. Saya butuh itu. Tapi saya melihat ada nilai yang lebih besar daripada itu yang tidak akan lekang oleh waktu. Di YouTube ini, semua cerita itu akan tinggal. Dan nilai dari sebuah cerita dari pengalaman orang, itu kan didapatkan dari keringat, darah, uang yang habis, kisah yang kelam. Yang menurut aku, harganya mahal buat saya. Ketika aku ngedengerin mereka bercerita, ketika aku masuk ke dalam cerita mereka, aku masuk dengan hati. Aku tidak masuk dengan pikiranku. Karena kalau aku masuk dengan pikiranku, udah banyak aku dengar cerita seperti itu. Ya. Dan pasti aku akan merasa lebih tahu, lebih pinter, lebih mengerti, dan sudah bosan mendengar cerita seperti itu. Tapi aku masuk dengan hati. Karena setiap orang punya rasanya. Ya. Dan menurut aku ketika itu ada di YouTubeku, AdSense dalam bentuk uang, exposure akan berlalu. Tapi cerita itu akan tinggal. Anak-anaknya nanti akan menonton, kerabatnya menonton, dia dikala lelahnya menonton, dia dikala terpuruknya menonton, dia akan mengingat
proses itu yang pernah dia ceritakan di YouTube gua. Dan buat gua, orang yang diberikan kepercayaan untuk hal itu adalah suatu hal yang indah. Itu harta karun buat gua. So, ternyata Denny Sumargo sensitif juga ya, family guy yang begitu menghargai value, nilai, dan juga perjuangan seseorang. Mungkin ini ada hubungannya dengan perjuangan seorang Denny Sumargo ketika dia mengalami masa-masa sulit. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Denny Sumargo ungkap kehidupan masa lalunya berjuang bersama ibunda yang selalu dihina. Aku dari kecil numpang. Berapa Cakep bersaudara? ya, Mas? Jadi, Aku anak tunggal, Anak tunggal. Dari kecil numpang, maksudnya numpang. Jadi waktu kecil itu, jadi cerita singkat ya, nyokap itu kan lahir dari keluarga orang kaya. Pokoknya kaya sekali lah. Tapi karena dia mau menikah sama bapakku, mama ini kan Chinese, bapakku itu orang Padang. Oke. Tidak disetujuin. Kalau orang Chinese itu zaman dulu agak ketat sekali. Karena tetap mau nikah, ya sudahlah mereka jalan berdua. Berpisah di tengah jalan. Kenapa ada kisah juga ya? ayah. Maaf, ini mereka sudah mengenal perpisahan, sudah begitu hafal, jadi jangan ditanya lagi ya. Begitulah. Ya Allah. Oke, Iya. jadi akhirnya berpisah di tengah jalan ya. Bisa tengah jalan. Berarti sudah keluar dari rumah, dari keluarga sudah pisah, mamanya Denny Pisah. Sumargo berpisah juga dengan Bapak juga berpisah. Dia kan masih umur 20, nggak punya apa-apa. Dia harus melahirkan anak yang di kandungannya itu saya. Jadi pisah sebelum Denny Sumargo lahir? Sebelum. Jadi habis itu dia masuk rumah sakit. Dia cerita mama dia nggak ada biaya. Dia harus keluar 3 hari setelah melahirkan. Karena dia kan natural ya. Apa? Alami gitu. Gue nggak ngerti bahasa. Normal ya? Normal, wow. Nggak pernah melahirkan ya. Terus dia keluar, dia cari pinjaman, terus kemudian dia bayar, dia tebus. Nah saat itu dia bingung, anak ini saya mau bawa kemana? Akhirnya dia taruh di panti asuhan. Terus pas dia taruh di panti Sebentar, asuhan, kamu pernah ditaruh di panti asuhan? iya, waktu masih bayi itu dia pergi cari kerja, terus dia udah kepikiran untuk melupakan saya. Berapa lama Denny di panti asuhan? 3 hari, 4 hari kata mama. Oke. Terus dia balik lagi, dia lihat air matanya jatuh. Terus akhirnya dia bertekad di situ. Apapun yang terjadi dengan dia, tidak tahu apapun yang akan terjadi buat hidup dia, anak ini harus saya jadikan orang. Dibawalah saya, dititip ke tempat temannya. Saya bahkan tidak menyusui, ASI tidak ada. Saya langsung apa itu? Susu dot. Iya. Susu. Susu kaleng, susu kaleng. Formula ya? Susu kambing. Apa? Susu apa? Susu kaleng, maksud susu Susu kuda kambing. liar. Ya oke. Lalu Susu T-Rex ya. Terus akhirnya mama kerja. Nanti dia datang Sabtu Minggu. Jadi aku tuh jadi numpang-numpang gitu. Jadi awalnya. mama itu di mana Mas kerja? gitu? Kerja. Jadi di tempat dia kerja di salon itu dia nggak bisa bawa anak kan, apalagi anak baby kan, nggak fair lah buat yang lain yang numpang tinggal situ. Jadi dia nanti datang Sabtu Minggu diajak aku jalan. Itu aku tahu dia mamaku tuh karena Sabtu Minggu dia datang. oke. Iya kalau dia datang Senin kayaknya dia bukan mamaku, itu papaku mungkin. Beda ya. Jadi pindah di mana? Senin sampai Di Jumat. setiap tempat-tempat. Senin sampai Jumat tuh aku di Pindah-pindah gitu ya? di rumahnya si Ani. Nanti berapa bulan kemudian, berapa tahun kemudian aku pindah ke rumahnya si B, mama titip di sana. Sampai umur berapa kayak gitu deh? 15-an lah, 14-15. Nah, karena mama akhirnya bisa kontrak rumah itu saya ingat sekitar 14-15 pas umurku. Berarti umur segitu kan udah bisa mikir, udah bisa berasumsi, beropini segala macam ya, melihat keadaan kamu ditinggal mama Senin sampai Jumat baru ketemu Sabtu Minggu. What's on your mind? Apa dalam pikiran Denny Sumargo? Madness kalau bahasa Inggrisnya, kegilaan. Aku nggak tahu apa itu hidupnya, nggak tahu gitu. Yang gue tahu tiap hari gue cuma ngobrol sama tembok yang ada di kamarku. Aku tuh nggak tahu di dalam kamarku itu apakah aku sedang melakukan kegilaan macam apa. Yes. Tiap hari aku ngobrol sama Dad, tembok. Sorry, Iya. aku potong sedikit ya. Ini pintar-pintar mereka aja nih wawancarain kita supaya panjang karena bintang tamunya cuma 2 doang. Masih ada. Masih ada lagi. Halo ya. Masih ada lagi deh. Masih dendam. Bang Ucok masih dendam urusan. Berarti gue bisa cabut deh. Masih ada. Masih ada Oke, ya? jadi ada madness kemarahan ya, Den. Marah Bu Dewi. Ada kemarahan Ntar itu. dilaporin loh. Jangan. Kemarahan itu masih nempel nggak sih, Den? Atau gimana cara Denny Sumargo bisa memaafkan kemarahan itu, rasa yang hilang? Sebenarnya aku sempat denial, maksudnya menyangkal bahwa aku punya kemarahan, bahwa semuanya baik-baik aja. Tapi ternyata alam bawah sadar kita menyimpan itu. Cukup lama sih sampai aku akhirnya di usia 33 aku mulai berdamai dengan keadaan. Dan itu terjadi dengan dalam sebuah
momen spiritual lah. Aku mengalami itu, aku udah pernah sering cerita. Jadi dari kecil sampai gede ternyata akhirnya aku tumbuh jadi orang pemarah. Aku marah dengan banyak hal, tapi aku menyangkal itu. Oke. Aku selalu ingin punya image bahwa aku bukan pemarah, padahal sebenarnya aslinya pemarah. Oke, kita mau kasih lihat juga buat sahabat Ambiar di rumah. Ini kabar dari Denny Sumargo, dia sempat menceritakan barusan di mana ibunya sempat tidak menginginkan kehadiran atau kelahiran dari seorang Denny Sumargo. Berarti masih muda, mengandung anak, Umur 21 tahun. suami tidak cocok, stres. Stres. Pernah berpikir mau menggugurkan Denny dulu? Ya, ya. Ya ampun, cantik ya, masih muda ya. Mama umur berapa? Makasih. Mama sekarang 60-an lebih. Oh, nggak kelihatan loh. Cantik ya. Den, pas dengar mama sempat mau ada niatan menggugurkan Denny Sumargo itu gimana sih, Den? Saat itu ya, yang pas aku podcast Mama ya, ya nggak sampai kecewa atau gimana sih, karena aku udah melewati banyak momen sama Mama ya. Menurut aku kalau Mama melakukan itu saat itu, penyesalan mungkin akan lebih besar ke Mama sih. Betul. Karena akhirnya dia punya seorang anak yang paling nggak sekarang ini bisa memuliakan namanya. Amin. Mama itu Amin, nggak ya lulus Allah. SD. Udah cuma tamatan SD. Dia nggak lanjut sekolah. Dia tersisihkan dari sebuah kondisi perekonomian yang bagus ke perekonomian yang jelek. Dia punya masa depan dan mimpi bersama seorang pria yang akhirnya kandas. Hanya ada seorang anak laki-laki kecil, masih lemah, yang menjadi sandaran dia untuk hidup. Waktu aku masih usia sekitar 4-5 tahun, bahkan orang sering bilang, anakmu itu akan jadi sampah. Karena nakal, karena apa. Aku dulu kan nakal segala macam. Mama selalu bilang, apapun yang terjadi, saya akan berusaha Iya. supaya anak saya tidak jadi sampah. Den, mama itu orang seperti apa di mata Denny Sumargo? Prinsip, orangnya prinsip, tegas dia. Tegas, dia punya prinsip, dia orangnya tidak suka Neko-neko. abu-abu, Ya. neko-neko, Aku banget ya. BB. Kamu banget itu ya. Sampai ujung ya. Oke, Ya. jadi orangnya sangat punya prinsip yang dipegang teguh ya. Denny Sumargo, kapan terakhir ketemu sama mama? Ada Mama lagi main ke Jakarta. Lagi main di Jakarta. Main ke Jakarta. Halo Mama. Selamat pagi. Gue pikir, mari kita hadirkan mamanya dulu. Nggak Denny ada ya? Sumargo, apa yang ingin disampaikan untuk mama yang kita yakin juga pagi hari ini Iya. sedang menyaksikan itu? Mamaku dimanapun kamu, terima kasih banyak Maya. Mama itu selalu menjadi figur, contoh, energi, motivasi dalam hidup Denny. Dan terutama pada saat aku nggak tahu mesti kemana, you always be there. Terima kasih untuk pengorbanan Mama, segala kekecewaan yang Mama tanggung sendiri, segala air mata yang sudah keluar, segala kekecewaan, kebingungan. Saya nggak tahu mesti bilang apa, cuman terima kasih aja. Karena Denny tahu semua pengorbanan Mama itu Mama lakukan hanya untuk melihat seorang anak yang lahir dengan kondisi yang pas-pasan bisa membahagiakan Mama suatu hari nanti. Semoga Denny bisa nemanin Mama di masa tua. Amin. Kita akan kembali sesaat lagi di pagi-pagi hari.